Damkar Bojonegoro evakuasi sapi tercebur sumur sedalam 4 meter. Pemotor tewas ditabrak truk tronton di jalur Pantura Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpa Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mengevakuasi seekor sapi yang tercebur sumur sedalam 4 meter pada Kamis malam. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas berhasil mengevakuasi sapi tersebut dengan kondisi selamat. Seekor sapi tercebur sumur sedalam 4 meter di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis malam. Sapi milik Jono warga setempat tersebut diketahui lepas dari kandang dan kemudian terperosok ke dalam sumur. Dengan peralatan lengkap, personil dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro langsung berusaha menyelamatkan sapi. Petugas dengan hati-hati menuruni sumur untuk mengevakuasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Ahmad Gunawan mengatakan, sebanyak 6 personil diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sapi tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan teknik vertical rescue. Butuh waktu sekitar 2 jam bagi petugas untuk mengevakuasi sapi. Kondisi sumur yang sempit membuat petugas sulit untuk menjangkau ke bawah sumur. Ya, untuk kemarin Damkar mendapat laporan dari masyarakat terkait ada sapi yang tercebur sumur. Itu terjadi di hari Kamis kemarin tanggal 10 Oktober. Laporannya itu kami terima pukul 16.25. Sedangkan sapi itu menurut informasi masyarakat kecemplung sumurnya itu sekitar pukul 16 lewat lah gitu. Kemudian kami lakukan respon penanganan dan kurang lebih memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Pukul 19 lewat 24 menit itu berhasil kami evakuasi dan sapinya terevakuasi dalam keadaan hidup. Ada kendala sendiri Pak waktu evakuasi sapi dari dalam sumur? Kendala relatif nihil ya, cuma memang karena sumurnya sendiri memang ukurannya memang terbatas, agak sempit. Kemudian sapinya sendiri juga agak aktif gitu, sehingga memang harus dijinakkan dulu, baru kemudian dilakukan penanganan, dirangkaikan simpul untuk dilakukan pengangkatan dengan teknik vertical rescue. Untuk kedalaman sumurnya kurang lebih 4 meter lebih. Beruntung sapi tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, akibat memaksakan diri menyalip, sebuah truk tronton menabrak seorang remaja pengendara motor dari arah berlawanan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Kerasnya benturan membuat pemotor tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura Tuban, turut Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Kamis petang. Seorang remaja pengendara sepeda motor tewas ditabrak truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Kejadian ini bermula saat truk yang dikemudikan oleh Abdul Jalil, warga Pamekasan, Madura, berjalan dari arah Tuban menuju Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tanpa muatan tersebut berusaha mendahului sejumlah kendaraan yang melaju searah di depannya. Pada saat bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai Ahmad Moreno, 18 tahun, warga Perum Karangindah, Kabupaten Tuban. Karena terlalu ke kanan, truk tronton menabrak sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, remaja pengendara motor tewas seketika di lokasi kejadian. Oleh petugas, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban, Ibtu Eko Sulistiono mengatakan, truk tersebut memaksakan diri mendahului kendaraan lainnya, serta tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Selain itu, truk tersebut juga melanggar rambu-rambu lalu lintas, karena di jalan tersebut kendaraan dilarang mendahului. Terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober pukul 16.45, tepatnya di Jalan Tuban Widang,
masuk wilayah Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bermula dari truk yang dikemudikan oleh Abdul Jalil berjalan dari arah barat ke timur. Pada saat truk tersebut akan mendahului kendaraan truk yang di depannya, kemudian dari arah timur ada sepeda motor yang dikemudikan oleh Ahmad Marino. Nah, pada saat bersamaan karena truk ini memaksakan diri untuk menyalip kendaraan lainnya, akhirnya terjadi kecelakaan yang melibatkan antara sepeda motor dan truk tersebut. Kemudian terjadi benturan dengan sepeda motor. Pengemudi sepeda motor tersebut akhirnya mengalami luka dan meninggal dunia di TKP. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya pada saat truk mendahului, pada saat di marka lurus, di situ ada larangan menyalip. Dia mendahului truk yang di depannya, tidak memperhatikan arah dari depan, bahasanya di depan ada sepeda motor. Jadi kelalaiannya dia, nomor satu, pelanggaran pada saat rambu-rambunya marka lurus, kemudian dia menabrak sepeda motor yang dari arah timur ke barat. Pasca kejadian, petugas unit Laka Lantas Polres Tuban langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi mata. Sementara sopir truk tronton beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke Mapolres tempat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, sebuah mobil pick-up muatan gas LPG terlibat kecelakaan dengan truk tronton di jalur Tol Ngawi Solo. Akibat kecelakaan ini, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka-luka. Sebuah mobil pick-up muatan gas LPG menabrak truk tronton di Jalan Tol Ngawi Solo, kilometer 564B di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Kamis siang. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil pick-up bernama Ahmad Yunus, 62 tahun, warga Wonokromo, Surabaya tewas di lokasi kejadian dan sempat terjepit bodi kendaraan. Jasad korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Sedangkan kernet mobil pick-up yang bernama Wardi, 56 tahun, warga Taman Sidoarjo hanya mengalami luka-luka ringan. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan, tabrakan terjadi saat truk tronton yang dikendarai Arifin warga Kudus melaju dari arah timur ke barat. Tiba-tiba dari arah belakang langsung ditabrak oleh mobil pick-up dengan kecepatan tinggi. Akibat kecelakaan ini, sopir pick-up meninggal dunia, sedangkan kenek pick-up mengalami luka ringan. Kuat dugaan kecelakaan di tol terjadi akibat sopir mobil pick-up mengantuk dan kurang hati-hati saat mengendarai kendaraannya. Laka Lantas yang di tol itu bergerak searah dari arah timur ke arah barat. Yang di depan ada truk Isuzu Giga Tronton. Dari sisi belakang ada truk pickup Isuzu Giga Tronton. Korban berapa orang ya? Untuk korban MD 1 orang, untuk luka ringan 1 orang. Penyebab tabrakannya? Untuk dugaan sementara dari kelalaian dari pihak manusianya pengemudinya. Ngantuk gimana? Sementara kan masih nanti kita dalamin karena ngantuk atau karena kurang konsentrasi. Berjalan searah. Bisa mungkin kurang konsentrasi atau dari pihak pickupnya, dari pihak manusianya lelah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi, termasuk bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Kebakaran di area wisata Waterpark Ngawi, 3 unit damkar dikerahkan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawas.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kebakaran lahan terjadi di area Taman Wisata dan Waterpark Ngawi. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Ngawi dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di lahan kering sekitaran Taman Wisata dan Waterpark yang ada di Jalan Raya Ngawi Mospati, Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Ngawi pada Kamis. Belum diketahui penyebab awal kebakaran tersebut, namun berdasar keterangan dari warga sekitar, api berasal dari tumpukan sampah di area sekitar hingga merembet menghanguskan lahan kering yang mayoritas ditumbuhi ilalang. Selain itu, api juga merembet pada tumpukan ban bekas yang ada di sekitar lokasi waterpark tersebut, serta hampir mengenai beberapa arena permainan. Cuaca yang panas mengakibatkan api cepat menyebar. Sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Orang pada pulang itu apinya kecil, kayak orang bakar sampah. Lah sekitar jam setengah 11, apinya itu agak membesar tapi kecil, tinggi gitu. Lah setelah itu apinya besar. Itu bermula dari mana? Sawah? Orang tahu dari pojokan itu memang kalau dilihat dari warung sana. Jam orang pada pulang. Kalau ini yang terbakar apa Pak ini? Objeknya? Ini suket, kalau di sini namanya alang-alang. Oh, lahan ya? Lahan kering. Ini lahan dekat sama apa ini? Waterboom ya? Waterboom, wilayah Waterboom, tapi lokasinya dekat pemukiman sawah. Ladang. Tadi apinya sudah sampai sempat mengancam ke area waterboom belum Pak ini tadi? Kalau saya lihat tadi pagi belum. Tapi semenjak ini datang apinya mulai membesar. Dan dekat Pak ya? Karena kan ban yang diserang. Ban. Ini jaraknya sama area permainan ini kira-kira berapa meter itu Pak? Banyak Mas. Nah, kalau yang sudah dekat ya? Yang sini dekat. Berangsur api berhasil dipadamkan dan petugas pemadam kebakaran selanjutnya melakukan pembasahan agar api tidak lagi membesar. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, seorang pemuda di Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor damkar setempat untuk meminta tolong melepas cincin di jarinya. Pasalnya, cincin perak tersebut tersangkut di jari dan tidak bisa dilepas, serta membuat jari korban terluka. Ali Firgiawan, warga desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat pada Jumat. Pemuda ini meminta bantuan petugas untuk melepaskan cincin perak yang tersangkut di jarinya. Dengan peralatan khusus, petugas damkar langsung berusaha mengevakuasi cincin tersebut. Korban mengaku awalnya cincin tersebut dipakai di jari tangan sebelah kiri. Namun saat hendak dipindahkan di jari kanan, cincin ternyata sulit untuk dilepaskan. Bahkan jari korban juga mengalami luka akibat usaha pelepasan yang dilakukan dengan cara manual tidak membuahkan hasil. Kondisi ini membuat pemuda ini langsung datang dan meminta bantuan petugas damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan mengatakan, jika penanganan petugas dalam membantu melepaskan cincin sudah sering dilakukan. Peralatan dan keahlian petugas membuat pelepasan cincin yang dilakukan dengan cara dipotong dari 2 sisi berbeda ini berjalan lancar. Tadi ada sepasang yang datang di damkar dalam kebutuhan apa ya? Jadi yang bersangkutan itu tadi datang ke damkar karena dia ada kendala di cincinnya, dia tidak bisa dilepas dan minta bantuan damkar untuk melakukan penanganan. Jadi kemudian dibantu oleh teman-teman damkar untuk kemudian dilakukan teknik tertentu yang bisa melepas cincin itu, yaitu dengan melakukan pemotongan sedikit dan kemudian bisa dilepaskan. Kalau pemotongan cincin tersendiri itu ada jenisnya atau ada hambatan tertentu Pak? Ada, kami punya alat itu namanya mini grinder. Memang salah satu fungsinya itu adalah untuk melepaskan cincin-cincin yang seperti itu. Dan selama ini memang sudah banyak sekali masyarakat yang minta bantuan ke damkar memang terkait penanganan tersebut. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk melepas cincin yang dipakai secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan pada jari seiring bertambahnya besar ukuran jari. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, belasan alat peraga kampanye milik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Riyadi dan Wafi dirusak oleh orang tak dikenal. Pengerusakan yang terjadi di sejumlah kecamatan tersebut diduga dilakukan secara serentak pada malam hari.
Belasan alat peraga kampanye milik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban, Riyadi Wafi Abdul Rosid, dirusak oleh orang tak dikenal. Titik pengerusakan APK tersebut salah satunya di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Di kawasan setempat sedikitnya 4 alat peraga kampanye yang dirusak, terdiri dari 1 baliho dan 3 banner. Seluruhnya merupakan APK dari paslon nomor urut 1, yaitu Riyadi Wafi. APK yang dirusak tersebut menyisakan bekas sobekan gambar Kiai Haji Maimun Zubair dan Gusmat, sedangkan gambar paslon bupati dan wakil bupati Tuban yang ada di bagian tengah hilang. Eko, pemilik gudang yang dijadikan tempat pemasangan APK tersebut, mengatakan pemasangan APK milik paslon Riyadi dan Wafi tersebut dilakukan di dekat gudangnya seminggu lalu. Namun saat pekerjanya hendak masuk gudang pada Kamis pagi, APK tersebut kondisinya sudah rusak. 1 mingguan. Iya. Terus ini yang ngerusak siapa, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini kira-kira kapan, Pak, dirusaknya? Kira-kira ya dini hari, mungkin pagi tadi sudah sobek. Bapak tahunya pagi tadi. Pagi anak-anak yang tahu, sudah dilapori anak-anak karyawan. Ada berapa, Pak, yang dirusak, Pak? Saya ya 3, di kampung sana ada 1, 4. Sementara itu, tim sukses pemenangan paslon Riyadi dan Wafi, Muhammad Musa, mengaku menerima sejumlah laporan pengerusakan APK dari para relawan. Kejadian tersebut terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Jenuh, Palang, dan Tuban Kota. Setelah melakukan inventarisir jumlah kerusakan beserta bukti-buktinya, tim ses paslon 01 akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Tuban. Tim ses Riyadi dan Wafi juga menghimbau agar warga tidak main-main dengan kasus pengerusakan APK karena pelakunya bisa dijerat pidana. Untuk sementara kita akan inventaris berapa yang rusak dulu di masing-masing desa. Setelah itu kita akan melaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Mas, ini sudah berapa APK yang informasi masuk yang baru masuk dari relawan kita yang Palang 1 di Desa Cempaka, kemudian yang di Jenuh desanya belum masuk ke Beji, ya, Desa Beji ada 5, kemudian yang di kota belum ada informasi, mungkin sore sudah ada atau besok sudah kita kelihatan. Mas, ini kerusakannya di hari yang sama atau dari sudah lama? Kelihatannya hari yang sama. Serentak? Iya, malam tadi kelihatannya. Wong pagi baru laporan. Wong kemarin kita juga ke lapangan tidak ada yang rusak dan pagi tadi dari relawan kita yang melaporkan. Terkait kejadian ini, Bawaslu Tuban mengaku baru sekedar mendapat informasi dari media sosial. Meski demikian, pihak Bawaslu akan segera melakukan penelusuran dan menunggu pihak yang dirugikan untuk membuat laporan. Secara hukumnya kita juga akan melakukan penelusuran ya terkait dengan kejadian tersebut, lokasinya, lokusnya di mana, tempatnya di mana, kapan dirusaknya, kita juga akan melakukan penelusuran. Cuma kita juga menunggu dari salah satu tim paslon yang merasa dirugikan untuk melapor kepada kita, gitu. Karena konsekuensi hukum pada perusakan APK ini masuk pada Undang-Undang 10 tahun 2016, ini masuk di ranah pidana juga, di tindak pidana pemilihan. Sementara ini belum ada laporan? Belum ada laporan, kami masih menunggu juga. Sekedar diketahui, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pengerusakan alat peraga kampanye masuk dalam kategori tindak pidana pemilihan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Lawan Persela Persibo berambisi amankan 3 poin. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Derby Jawa Timur pada lanjutan Liga 2 Pegadaian akan tersaji antara Persibo Bojonegoro melawan Persela Lamongan di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Sabtu sore. Pada pertandingan tersebut, Persibo berambisi untuk meraih poin penuh. Menjelang laga menghadapi Persela Lamongan, seluruh pemain Persibo menggelar sesi latihan di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Jumat pagi. Seluruh pemain terlihat dalam kondisi prima dan siap menjalani pertandingan. Dalam kesempatan ini mereka mengikuti latihan, arahan, serta menjajal sejumlah strategi yang diberikan oleh head coach Regi Aditya. Derby Jawa Timur pada lanjutan Liga 2 Pegadaian antara Persibo menghadapi Persela akan berlangsung di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Sabtu sore. Persibo yang bermain sebagai tuan rumah berambisi penuh untuk mendapatkan kemenangan dari sang rival. Bagi Persibo, kemenangan atas Persela merupakan hasil mutlak yang harus diperjuangkan. Mengingat kedua tim notabene sama-sama berjuang untuk mendapatkan poin penuh agar nantinya bisa naik kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1. Head coach Regi Aditya mengatakan pada pertandingan melawan Persela, timnya menargetkan bisa meraih hasil poin penuh. Namun demikian, kerjasama tim dan fokus menjadi kunci penting dalam pertandingan. Tentunya pertandingan besok tidak ada perubahan yang signifikan dari pertandingan-pertandingan kita di sebelumnya, karena kami semua sepakat bahwa setiap pertandingan di Liga 2 itu adalah pertandingan yang penting bagi Persibo Bojonegoro, siapapun lawannya. Mungkin khususnya bagi masyarakat Bojonegoro sudah banyak informasi-informasi yang diberikan bahwa pertandingan besok itu adalah pertandingan yang harus katanya dimenangkan oleh Persibo. Tentunya kami juga semua pengen mendapat atau mengamankan 3 poin besok. Saya yakin setiap pemain pasti akan memberikan yang terbaik besok, tetapi kembali lagi bahwa fokus itu adalah kuncinya. Kita harus tetap membumi dengan 4 kemenangan yang kami raih, terus lebih fokus, lebih bekerja sama sebagai unity team. Itu yang lebih penting dari segalanya ya. Insya Allah besok kita bisa amankan poin penuh di kandang kita sendiri. Sementara itu, pemain Persibo Rahel Radiansah mengungkapkan jika setiap pertandingan sangat penting dan sebisa mungkin berjuang untuk mendapatkan hasil kemenangan. Di pertandingan melawan Persela, dirinya bersama seluruh pemain sepenuhnya akan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh pelatih demi meraih poin di hadapan para supporter. Dari saya sih sama saja sih, semua tim bagus, tergantung kita aja. Tapi besok ini kita ikuti instruksi pelatih, insya Allah 3 poin. Sama saja, syarat pasti kita. Sejauh ini tim berjuluk Laskar Angling Dharma kokoh di puncak klasmen dengan raihan 12 poin atau selalu menang dalam 4 pertandingan yang telah dijalani. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Gresik United bertekad meraih poin penuh dalam laga lanjutan Liga 2 Indonesia melawan Persewar di Stadion Tuban Sport Center pada Jumat sore. Meski demikian, Gresik United terpaksa harus bermain tanpa penyerang andalan mereka, yaitu Maksimovic akibat cedera. Pertandingan Gresik United melawan Persewar Waropen akan digelar di Stadion Tuban Sport Center pada Jumat sore. Sebagai tuan rumah, Gresik United mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam permainan lawan. Bertindak sebagai tuan rumah, Gresik United menggelar official training di Stadion Tuban Sport Center pada Kamis sore. Selain untuk menjajal lapangan, tim berjuluk Laskar Joko Samudro ini juga melakukan latihan fisik seperti lari kecil dan umpan-umpan pendek untuk memadukan kekompakan tim. Pelatih Gresik United Stefan Kelyas mengatakan para pemain asal Papua dikenal memiliki fisik yang kuat serta kecepatan. Dari hasil evaluasi pada pertandingan sebelumnya melawan Persipura Jayapura, kini Gresik United telah menganalisis kekuatan lawan. Meski harus bermain tanpa penyerang andalan Maksimovic akibat cedera, Stefan Kelyas menegaskan tetap akan bermain dengan kekuatan penuh. Mengingat saat ini pemain lain dalam kondisi prima serta optimis bisa meraih poin penuh. Susah ya, karena kita tahu Waropen tim bagus, tapi kita siap dapat 3 poin karena kita main di kandang kita. Tapi kita tahu Waropen belum punya poin dan mereka datang sini dapat poin, tapi kita siap menang dan ambil 3 poin. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.
Pemirsa, Persewar Waropen akan bertamu ke Stadion Tuban Sport Center dalam laga lanjutan Liga 2 Indonesia melawan Gresik United. Dari 4 pertandingan yang sudah digelar, Persewar selalu menelan kekalahan. Untuk itu dalam laga ini, tim asal Papua ini bertekad bangkit dari keterpurukan. Laga lanjutan Liga 2 Indonesia Grup C antara Gresik United melawan Persewar Waropen akan digelar di Stadion Tuban Sport Center Jumat sore. Meski harus bermain sebagai tamu, Persewar bertekad bisa mencuri poin. Sebelum laga digelar, para pemain Persewar Waropen menggelar official training di Stadion Tuban Sport Center pada Kamis sore. Selain untuk menjajal lapangan, klub sepak bola berbasis Provinsi Papua ini juga melakukan latihan fisik seperti lari kecil dan umpan-umpan pendek untuk memadukan kekompakan tim. Dari 4 pertandingan yang sudah digelar, Persewar selalu menelan kekalahan. Untuk itu dalam laga ini, tim asal Papua ini bertekad bangkit dari keterpurukan. Pelatih Persewar Waropen, Edward Evakdala mengaku para pemain beberapa kali mengalami drop lantaran selalu menelan kekalahan pada laga sebelumnya. Meski demikian, ia tetap bertekad mampu bangkit dari keterpurukan dan mencetak hasil yang bisa merubah keadaan. Evaluasi buat kita tim Persewar sendiri, di mana kita di grup 3 ini yang belum sama sekali meraih poin itu. Dari 4 game kita mengalami kekalahan, ya bagian ini ya sebenarnya memang kita sedikit masalah karena kadang-kadang pasti di bawah tekanan yang mental mereka lagi drop. Ya mudah-mudahan besok ya anak-anak bisa bangkit kembali dari keterpurukan kita dari 4 game yang kita gagalin itu. Ya saya kira ya persiapan khusus sekali ini ya tim Gresik ini punya pemain-pemain yang cukup baik, ya mereka punya kualitas juga tidak beda jauh sama seperti musim kemarin di mana mereka ada Renan yang bergabung dan mereka di posisi gelandang ini mempertajam penyerangan dari Gresik sendiri itu. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMPD Provinsi Jawa Timur bersama Inspektorat dan Kominfo Jawa Timur melaksanakan observasi lapangan di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Observasi tersebut dalam rangka replikasi Desa Anti Korupsi yang dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi. Turut hadir dalam observasi ini, Ketua Tim Penilai Tri Yuwono selaku Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, perwakilan Inspektorat dan Kominfo Provinsi Jawa Timur, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Joko Lukito, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro Mahmudin, Forbimcam Temayang, BPD, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Penjabat atau PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro dalam sambutannya mengatakan bahwa observasi lapang perluasan desa anti korupsi ini merupakan sebuah penghargaan bagi jerih payah masyarakat dan pemerintah desa Kedung Sumber dalam membangun desa. Pihaknya berharap masyarakat dan pemerintah desa khususnya di desa Kedung Sumber tetap bisa menjaga kinerja dalam hal menghindari korupsi. Peran serta masyarakat dalam pengawasan kepada pemerintah desa sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan hal-hal di luar perencanaan. Merupakan penghargaan lah bagi jerih payah masyarakat dan juga pemerintah desa Kedung Sumber dalam membangun desanya. Karena apa? Yang namanya korupsi itu benar-benar harus kita perangi, benar-benar harus dihapuskan di muka bumi Indonesia ini. Karena apa? Itu akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena dampak daripada korupsi ini bisa memiskinkan masyarakat,
bisa menyengsarakan masyarakat. Sehingga ini harus benar-benar dihapus dan tidak boleh terjadi. Harus dimulai dari yang paling kecil. Kalau pemerintahan yang paling kecil, yang ada di desa, ini sudah bebas dari korupsi, kemudian yang ke atasnya tentu bisa mencontoh seperti itu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada tim Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Pak Tri yang sudah berkenan hadir di Bojonegoro, di Desa Kedung Sumber dalam rangka untuk membuktikan apakah benar apa yang telah disampaikan oleh pemerintah desa. Nah, mungkin waktu baru semacam menyampaikan laporan, tapi ini dilihat betul. Kenapa? Bahwa untuk mencegah terjadinya korupsi, salah satunya kalau menurut saya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Jadi masyarakat dilibatkan betul di sini dalam rangka untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya. Sehingga masyarakat tahu uang desa itu berapa atau digunakan untuk apa. Ini penting. Ketua tim penilai Triyono mengatakan bahwa tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Ada 5 kriteria yang membuat desa lolos dan terpilih menjadi desa anti korupsi. Pertama, pengelolaan tata laksana. Kedua, pengawasan. Ketiga, kualitas pelayanan publik. Keempat, peran serta masyarakatnya. Dan kelima, kearifan lokal. Oleh karena itu diharapkan kelima komponen tersebut dapat dipersiapkan dengan sempurna sehingga observasi di Desa Kedung Sumber ini dapat berjalan dengan baik dan dokumen yang lengkap serta akurat. Hari ini terkait dengan observasi lapangan. Observasi lapangan itu tidak lanjut dari tahapan administrasi yang sudah kami nilai. Di dalam administrasi lapangan ini kami ada 5 desa yang kami kunjungi, termasuk salah satunya adalah Desa Kedung Sumber ini. Jadi mudah-mudahan Kedung Sumber ini nanti menjadi salah satu wakil dari desa yang ada di Jawa Timur di level nasional dalam kaitannya perluasan desa anti korupsi. Nah, ini nanti ya kami hadir di sini di dalam observasi itu juga tujuannya untuk memastikan data-data yang kami terima itu kebenarannya. Sementara itu, Kepala Desa Kedung Sumber, Soekardi dalam sambutannya menyambut rombongan dari Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa, DP MPD Provinsi Jawa Timur, Inspektorat, dan Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam observasi lapangan di Desa Kedung Sumber. Soekardi menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di Desa Kedung Sumber tidak lepas dari peran serta masyarakat desa setempat yang turut aktif dalam pengawasan. Di akhir sambutannya, pihaknya juga memohon bimbingan dan arahan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur. Desa Kedung Sumber cukup luas, Bapak Ibu sekalian, hampir luas keseluruhan 4.500 hektar kurang lebih. Namun demikian ada separuh dari wilayah itu adalah milik negara, yaitu hutan perhutani. Potensi pun luar biasa. Kami di sini Desa Kedung Sumber punya potensi negara yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Malang mungkin ada bendungan Malang ya, apa itu yang terkenal Karangkates. Kalau di sini ada bendungan Waduk Pacar. Ya, cuman Bapak Ibu sekalian, yang unik kami ada di tengah-tengah potensi. Terus saya sampaikan, warga masyarakat Kedung Sumber ketika banyak potensi yang ada seperti itu, kami tidak bisa memanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Namun kami tentunya dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan, alhamdulillah ternyata kami tetap bisa berkarya, tidak kurang dari teman saudara yang lainnya. Diketahui kegiatan observasi lapangan tersebut juga merupakan bentuk dukungan dari pemerintah provinsi terhadap desa-desa yang berhasil menerapkan prinsip anti korupsi dalam tata kelola pemerintahan desanya. Samsul Alim, Yanto, CTV, Bojonegoro.